Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Asbab? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Alhamdulillah ya. Ini kita gabungan ya. SI, TI, sama IL. Oh ya, Ibu mau tanya. Kemarin kan kita hari Kamis jam 8 itu kan ada mata kuliah MPPL ya, metode perangkat lunak. Nah, itu kebetulan Ibu ngajar hanya khusus anak TI. Ya, semester 5 ada 3. Nah, tiga-tiganya ini tahu link Zoom-nya atau gimana ya? Ini ada Nana Irmanto. Nana udah 2 pekan kayaknya nggak ikut ya. Tapi di kelas ibu yang lain ikut. Itu gimana? Nggak tahu linknya atau gimana? Bertiga ada di ini, Bu, yang IoT yang jaringan. Oh, kan bukannya jadwalnya di MPPL ya? Gimana, Bu? Jadwalnya memang di IoT. Jadi kan bisa milih ada 2 pelajaran khusus, Bu. Yang RPL sama yang jaringan. Nah, saya kebetulan pilihnya yang jaringan, Bu. Oh, sebentar saya ini deh ya. Saya show ulang. Oh, jadi tiga-tiganya ikutnya ke IoT. Ya, Bu, betul, Bu. Berarti Kamis jam 8 sampai jam 10 IoT ini Pak Marwan ya? Iya, Bu. Oh. Tapi di daftar saya kalian masuknya ke ini ya, MPPL. Gimana nih? Atau memang TI 134, TI 136? Iya, barengan sini kan. Jadi Nana, terus Ahmad Baharu, sama satu lagi, siapa ya? Lupa, satu lagi. Ronaldo, Bu. Ya, Ronaldo Jelira ya. Oke, berarti kalau kayak gini nggak harusnya bilang ke ibu dulu aja. Maksudnya, Bu, saya nggak ikut kelas MPPL. Saya kira tiga ini memang nggak tahu atau gimana, soalnya nggak ada kabar kan. Gitu. Jadi ini fix dari awal semester ikutnya di IoT aja gitu ya. Jadi kelas untuk MPPL-nya kosong nih ya. Iya, Bu. Soalnya MPPL juga saya share ke kelas lain ikut ya kan. Nanti saya tanya Pak Aziz dulu deh ya gimana ya. Nanti kalau untuk case-nya kayak gini ya. Nanti nggak apa-apa pemilihannya kalau misalnya mau IoT ya IoT gitu. Maksudnya diinfoin aja. Oke, nggak apa-apa nanti saya notes ya. Saya dulu deh. Sini. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Teman-teman yang lain coba diajak untuk join lagi. Kita mulai perkuliahan hari ini. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2 ya. Untuk mata kuliah etika profesi. Kita temanya hari ini terkait organisasi profesi dan kode etik profesi. Ya. Garis besarnya bagaimana kita bisa berpikir kritis dan bagaimana kita beretika di era digital yang sekarang ini ya. Betul. Untuk materi saya udah share di e-learning ya. Teman-teman yang mau ikut bisa download di e-learning. Nah,
untuk julapnya. Nah, kita di sini kalau ditanya berpikir kritis, berarti kita berpikir secara logis, kemudian berpikir juga secara sistematis, ya, tanpa mengurangi kode-kode etik yang ada, katakan di era teknologi, gitu ya. Tapi berpikir kritis ini macam-macam bentuknya, ya. Berpikir kritis ketika berhadapan dengan sosial media, terhadap orang lain, ya, terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lain-lain. Dan bagaimana kita berpikir kritis jika kita ditempatkan di suatu perusahaan, perusahaan itu banyak cabangnya, kemudian untuk untuk karyawannya, ya, itu bisa lebih dari 500 atau 1000 pegawai. Di sini untuk ilmu pengetahuan teknologi atau kita sebutnya singkatannya IPTEK, ya, punya sifat namanya ambivalen, ya. Di satu sisi memang IPTEK telah mengubah kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, memang dilihat dari sisi sosialnya, ya. Nah, dari sisi sosialnya ini macam-macam, ya. Nanti kita bedah dari sisi sosial, ya. Nah, idealnya memang IPTEK itu memang telah mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan memperpendek jarak sosial. Di sisi lain, ya, kemajuan tersebut membawa dampak negatif yang tidak sedikit, seperti tumbuhnya kesesatan berpikir dalam manusia yang berorientasi hanya pada kepentingan diri dan kelompok dan tidak menafikan standar moral universal, ya. Ekses dari semua pola pikir yang kita lihat memang menyesatkan ini bisa dikatakan juga sebagai degradasi humanitas, ya, sebagai makhluk rasional, ya, makhluk yang berpikir, makhluk yang bersosial, dan makhluk etis yang berbudaya, ya. Ini bisa mengurangi eksis, ya. Eksis ini berarti katakan ruang masuk, ya. Ruang masuk bagaimana dampak dari IPTEK ini bisa dilihat dari sisi negatif maupun positifnya, ya. Yang perlu digali adalah bagaimana kita berpikir kritis terhadap sikon-sikon yang memang nanti dibutuhkan untuk mengambil keputusan, gitu. Nah, kita kalau untuk bermedia sosial, ya, di sini menurut bukunya si Banyumurti, ya, kemudian diadopsi lagi oleh Amanda, ya, pada tahun 2021 kemarin. Nah, kalau kita bermedia sosial, ya, etikanya kita bisa mungkin terbuka, ya. Terbuka dalam arti di sini kita lihat siapapun memang yang dimungkinkan dapat memiliki akun media sosial dengan batasan tertentu seperti usia. Biasanya kalau kalian register untuk buka akun di medsos, minimal umur berapa tahun dimintanya? Kira-kira 14 tahun atau 17 tahun kalau yang kalian ingat? Halo? Halo, Bu. Kira-kira berapa tahun? Ada yang ingat nggak 19 kalau tahun, Bu. Facebook berapa? 17, Bu. 17. Kalau di luar negeri itu ternyata ada ininya 14 tahun, ya. Kebanyakan kalau di Indonesia 17 memang, tapi kalau di luar sana 14 itu dinyatakan sudah mampu untuk bermedsos dengan baik, ya. Tujuannya memang yaitu tadi, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan. Biasanya kalau orang yang masih di bawah umur, mereka belum bisa menyerap informasi, ya, secara positif, gitu. Kalau di luar negeri sana 14 tahun, ya, risetnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, memiliki halaman profil pengguna. Tersedia menu profil yang memungkinkan setiap pengguna menyajikan informasi tentang dirinya sebagai pemilik akun.
Nah, coba deh kalian berkaca dengan diri masing-masing di profil Facebook kalian deh. Kalian menampilkannya lengkap nggak kira-kira? Atau kalian pakai no name ataupun kalian samarkan data diri kalian? Kalian lebih tipe yang mana coba? Kalau Gasbook, contohnya apa? Iya, Bu. Facebooknya apa kalau Gasbook? Nih Facebook Ibu nih kebetulan ya. Oh, disamarkan. Ada yang disamarkan. Nah, ini Facebook Ibu ya. Kita katakan, kita lihat contohnya di sini. Kelihatan nggak? Terlihat ya? Terlihat? Udah ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini profil saya. Nah, di sini saya termasuk tipe orang yang memiliki media sosial itu saya jelaskan secara umumnya aja ya di sini. Di sini saya jarang update status, tapi saya buat kunci ya di sini. Artinya hanya saya aja yang bisa lihat gitu. Karena memang saya jarang sekali bikin status, paling story aja gitu ya. Ini kebetulan Facebook saya, ya pertemanan saya udah 3.800 ya di sini. Kemarin sempat 4.000, cuman saya hapus-hapusin. Ada yang saya nggak kenal ya. Ini kurang lebih teman-teman dari kecil, SD, SMP, SMA, S1, S2 ya, sama teman-teman kursus, teman pengajian ya. Gitu. Gitu. Nah, ini salah satu kalau saya tipe yang saya infokan di sini. Tapi ya nggak semua hal saya cantumkan di sini gitu. Paling kalau ada event-event ya kayak gitu. Nah, kayak misalnya about ini banyak ya, tapi nggak semuanya kita tampilkan gitu ya, menikah dengan siapa kita tampilkan di publik ya, kayak gitu. Nah itu ya privasi orang ya, privasi orang mau ditampilkan atau tidak gitu, banyak hal gitu ya. Jadi yang memang kalau kita lihat misalnya gini ya, ini ada teman kita satu, coba deh. Nah ini katakan ada Gasberg ya di sini. Nah ini akunnya Gasberg. Nah dia menjelaskan di sini, oh saya tipenya ini ya, saya suka musik, trek balap dan lain-lain ya, kayak gitu. Jadi memang eksistensi manusia itu diperlukan di media sosial ya, satu untuk kebutuhan dia, dua dia ingin diminati atau dihargai oleh orang di sekitarnya, itu wajar ya. Sifat terbuka lebih baik ya, dalam artian terbuka itu ya mereka mau berbagi ya, berbagi pengalaman di akun media sosial dan lain-lain. Karena nggak banyak orang juga, banyak yang menutup diri ya, untuk saya nggak suka sosmed ya, saya suka dengan kehidupan nyata. Sosmed itu banyak banget kamuflasenya dan lain-lain. Ada yang berpikir kayak gitu juga. Itu hak ya, hak setiap individu orang. Makanya apa ya? Kalian bisa menilai diri kalian, oh saya kalau saya mampu beretika bersosmed dengan baik, saya nggak apa-apa bikin akun ya, tidak merugikan orang lain, bahkan bisa memberi manfaat banyak ke orang lain. Tapi kalau sekiranya saya belum bisa mengontrol, ya baiknya saya tidak punya akun gitu. Kira-kira di sini teman-teman ada yang nggak punya akun media sosial sama sekali? Kira-kira akun Mau ada punya, ya? Ada? Nggak ada ya? Kayaknya hampir semua punya ya? ya Bu. Ya, karena memang kita
salah satu ciri manusia memang kita butuh eksistensi ya. Di situ kita butuh dihargai orang lain ya. Sebelum kita menghargai, kita kadang berpikir kita perlu dihargai kok. Gitu. Itu ya wajar, naluriah seseorang yang ada dalam diri manusia gitu ya. Nah, yang ketiga ya, user generated content ya. Terdapat fitur bagi setiap pengguna untuk bisa membuat konten dan menyebarkannya melalui platform media sosial. Ya. Orang bikin konten udah banyak sekarang ya, tersebar berseliweran di dunia maya. Akun untuk create konten ya, kemudian mereka sebarluaskan di sosmednya masing-masing. Itu banyak ya. Ya itulah karakteristik ya orang bermedia sosial seperti itu gitu ya. Kemudian tanda waktu di setiap unggahan ya. Ini perlu ya orang-orang yang kalau ingin bersosmed ya, setiap apa yang kita upload ya, kita unggah itu kalau bisa sih kita kasih waktu ya. Karena sering ya kebanyakan apalagi fitur-fitur yang video-video yang hoax ya, itu kan rata-rata video yang udah jadul banget. Ketika ada satu event tragedi besar di tahun berikutnya, tapi dipakai lagi video-video lama. Akhirnya kan mengacaukan fakta-fakta yang di lapangan gitu. Itu banyak banget kan kejadian ya. Contohnya misalnya pesawat terbang jatuh ya ke laut, tiba-tiba ditemukan video seperti ini, ya video bangkai dari si pesawat ini udah ketemu dan lain, padahal belum. Padahal itu videonya yang lampau ya, video kapan tahulah diunggahnya, itu harusnya bisa ditelaah gitu ya. Itu Indonesia kadang kayak gitu. Kalau di luar negeri biasanya ada rekamannya kan terlihat ya, jam, menit, detik, tanggal. Itu pentingnya di situ sebenarnya. Ya, jejak digitalnya dilihat. Nah, kemudian poin terakhir, interaksi dengan pengguna lain. Ya, media sosial menyediakan fitur agar kita bisa berinteraksi dengan pengguna lainnya. Contohnya apa kalau sederhananya sekarang? Contohnya yang sederhana di WhatsApp aja. Sekarang udah ada fitur namanya emoticon ya. Di setiap teks yang kita kirim, baik itu grup ataupun private, ya jalur japri. Nah itu kan kondisinya interaksi dari hal emoticon aja kita udah apa ya, udah trendy lah, udah kekinian banget kita pakai itu gitu kan. Jadi semakin lama orang-orang itu bisa berinovasi, bisa berekspresi agar mereka eksistensinya tetap dihargai gitu ya. Kalau kalimat istilahnya mungkin nggak ketinggalan zaman gitu ya. Ya itulah karakteristik untuk media sosial ya. Nah, kehidupan di media sosial memang harus diatur ya. Baik melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau kita kan negara demokratis ya, sebaiknya kehidupan media sosial tidak perlu terlalu banyak aturan tertulisnya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau dilihat dari demokratis, ya bebas berpendapat memang ya. Tapi sekarang-sekarang ini ya, selain tidak ada aturan tertulis, akhirnya kan banyak yang menafsirkan salah terus. Akhirnya muncullah undang-undang ya, dalam etika sosmed ini nggak boleh upload video yang menyebarkan kebencian, sara, dan lain-lain. Nah, akhirnya timbullah di situ peraturan-peraturan karena etikanya dilanggar gitu. Etika yang diberikan oleh negara yang harusnya ramah tamah aja ya, nggak menyesatkan siapapun, akhirnya kan dilanggar. Akhirnya muncullah sanksi di situ kayak gitu ya. Karena ya tadi nilai normanya itu tidak ada ya di dalam mereka berkehidupan di dunia digital ya. Harus punya literasi dan etika yang memadai dalam menggunakan media sosial. Gitu. Makanya kemarin kan nggak lama disahkan undang-undang untuk ITE ya, karena kejadian A, case B, case C, dan seterusnya. Gitu. Nah, menurut Sina ya, Sina ini perempuan, di tahun 2021 ya, di bukunya itu dia bikin statement ada 4 pilar literasi digital ya. Yang pertama dilihat dari kecakapan digitalnya, kemudian digital
culture ya, di sini budaya digitalnya, digital etik ya, etika digital sama digital safety, keamanan digital. Kalau skill berarti dia dilihat dari sisi pengetahuannya. Ya, dia mampu nggak mengcapture yang ada di dunia digital, dia buat landscape, kemudian dijadikan manfaat di dalamnya. Kalau culture berarti artinya dia bisa nggak dia memfokuskan pengetahuan yang dia punya, dia kaitkan dengan Pancasila ataupun Bhinneka Tunggal Ika, ya. Artinya disangkut pautkan dengan budaya, ya, sesuai dengan identitasnya digital culture. Nah, kemudian untuk yang etik ya, ini memang etika, netiquette ya di sini. Keamanan digital kalau di sini bagaimana dia bisa seseorang itu bisa memproteksi identitas mereka ya. Jadi data mereka itu cukup aman jika ditaruh di sosmed ya. Jadi yang penting-penting aja, yang memang nggak penting ya nggak usah di-upload ya. Kayak misalnya, oh saya lagi janjian dengan seseorang di sini, gitu. Itu kan ngerti ya. Itu bisa jadi orang yang tidak menyukai kita bisa mengambil celah untuk melakukan hal negatif ya. Oh dia sedang janjian sama si A di mall A misalkan. Akhirnya karena mereka benci, mereka ikutin kalian ya. Kalian diikutin sama orang yang nggak dikenal ataupun orang yang benci kalian karena kalian terlalu mengumbar info kalian sedang berada di mana ya. Itu jauhi deh kayak gitu ya. Karena udah 1-2 ya case yang kejadian ya akhirnya jadi tindakan kriminal, tindakan nggak bener lah, asusila dan lain-lain. Nah itu dampak negatifnya karena dia nggak bisa mengamankan informasi dia punya. Itu bahaya. Makanya kalau pengen update status misalnya, oh saya sedang di sini sama ini, itu mungkin sesudahnya aja kalian baru upload. Itu idealnya, baiknya mungkin seperti itu ya. Kecuali kalau kalian nggak tahu daerahnya di mana, itu kalian hati-hati. Tapi kalau itu daerahnya daerah kalian banyak teman, janjian reunian banyak teman dan lain-lain, ya insya Allah lebih aman gitu ya. Tapi kalau perempuan sendiri atau laki-laki misalnya nggak tahu daerah di mana, sedang berada di mana gitu ya, nyasar dan lain-lain, hindari deh sebaiknya kayak gitu ya. Kita nggak tahu orang akan berpikir kita kita polos atau enggak gitu ya, kayak gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya keempat pilar tadi kuat ya, tertanam, maka dalam diri setiap pengguna sosial media kemungkinan kehidupan digital kita akan menjadi lebih baik dan lebih beradab ya, civilized ya di sini ya. Artinya kita bisa mengemban amanah untuk beretika di medsos itu ya kita terpelajar, kita terdidik ya, kita memiliki adab yang baik untuk sosmed ya. Misalnya teman lagi tidur kita upload terus mereka ternyata punya tipikal pribadi yang nggak suka digituin lah, nggak suka diisengin kayak gitu, bercandanya menurut mereka mungkin kelewatan ya, atau tipe teman kalian yang terlalu introvert ya, itu bisa jadi bumerang juga buat kalian yang mungkin tipe jiwanya ekstrovert kayak gitu ya. Itu perlu penyesuaian juga, jadi nggak semua teman bisa kita bercandain gitu atau kita bully ya. Jauh-jauhi lah kalau untuk bully gitu ya. Di dunia perkuliahan itu udah nggak zamannya bully-bulian, justru saling merangkul harusnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum, Bu. Belum, lanjut ya. Oke. Nah, era digital kita tahunya ya serba digital ya, di mana dunia itu kondisinya full dunia maya yang memang menyajikan semua konten-konten itu yang tadinya bisa disajikan lewat fakta-fakta di lapangan, tapi kita kemas dengan konten yang sifatnya digital gitu ya, melalui tools media gitu. Nah, sederhananya era digital memang bisa memudahkan seseorang untuk cepat memperoleh data
yang bisa disebarluaskan dalam menggunakan teknologi digital. Ini menurut si Solihin ya, tahun 2018. Artinya, era digital atau kerap disebut pula era informasi, saat ketika sejumlah besar informasi tersebar secara luas, untuk banyak orang, sebagian besar tersedia melalui teknologi komputer. Nah, di sini ditandai kemajuannya adalah melihat darinya dulu serba alat analog ya, terkonversi menjadi teknologi digital. Ya, analog itu banyak kan, dulu kan ada radio ya, radio analog. Kemudian macam-macam ya dulu. Nanti ada contohnya ya di sini. Kita kasih tahu apa sih contoh yang dari tools mekanik analog ya. Nah, kalau era digital di sini kan proses pergeseran dari ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis informasi. Ya, era digital juga merupakan satu di mana akses yang memang sangat luas, siap dan mudah berbagi, pengguna informasi dapat diakses secara elektronik. Ya, di sini dikumpulkan data, diolah, kemudian ditransfer menjadi informasi. Itulah untuk siklus di era digital ya. Makanya kemarin contohnya ya, sederhananya pagi-pagi saya berada di lab ya. Di situ mahasiswa kebanyakan sekarang online ya untuk mendapatkan perkuliahan mereka. Artinya kan di situ kalau menurut kalian dari teknologi setelah pandemi itu melakukan adanya pergeseran atau kemajuan teknologi atau kemunduran teknologi menurut kalian? Ini nggak apa-apa, bebas berpendapat dulu aja. Menurut kalian gimana? Ada yang mau statement? Pergeseran, Bu. Pergeserannya seperti apa? Dari kebiasaan offline jadi offline. Jadi online. Jadi online. Kemudian dilihat dari infrastrukturnya yang ada di lab, yang tadinya ada orang menjadi nggak ada kan, nggak ada orang di dalamnya. Ya. Terus akhirnya yang terbengkalai yang sudah disiapkan adalah lab ya. Lab itu akhirnya berfungsi tidak kira-kira? Tergerus Bu. ya. Iya. Yang Ya, tadi. Jadi peran laboratorium itu jadi bergeser ya. Bergeser ke ke komputer masing-masing yang ada si anak ini online ya. Anak ini online dengan komputer masing-masing lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau saya sih melihat memang adanya pergeserannya. Kalau dibilang kemajuan teknologi, kira-kira ada nggak? Ya, secara teknologi memang maju ya. Terlihat 10 langkah ke depan lah gitu ya. Yang tadinya kita nggak tahu Zoom, tiba-tiba gara-gara pandemi kita jadi tahu Zoom itu apa. Tapi secara sosial, kedekatan emosional dari manusia satu dengan manusia lain itu sangat mundur ya. Sosial kita nggak jalan. Emosi sosial seseorang itu akhirnya nggak tersalurkan dengan baik. Ya, karena hanya bertatapnya via monitor, via handphone, sedangkan manusia itu makhluk sosial, bukan apa ya, bukan robot lah katakan gitu. Kalau robot dikasih diem aja ya nggak marah ya, tapi kalau manusia terlalu sering diem lihat monitor, lama-lama pasti bosan ataupun jenuh ya kayak gitu. Nah, di era digital informasi memang telah berkembang pesat ya. Di seluruh dunia banyak teknologi baru telah diciptakan untuk memudahkan tugas sehari-hari maupun transaksi bisnis. Nah, beberapa informasi telah dipindahkan dari format fisik ke format elektronik. Perangkat modern seperti smartphone, komputer mobile, PDA, tablet ya. Dulu masih zaman PDA, kemudian bergeser ke tablet ya. Nah, bagi generasi baru ya, generasi milenial, generasi Z ya, generasi alpha, kalian masuk generasi mana nih? Milenial ya kalian ya? Z, Bu. Z ya? Yep. Tahun 90-an ya? Apa 2000-an?
generasi Z ya, ini. Nah, ada istilahnya namanya digital age ya. Usia digital yang sedang marak ya di sini. Jadi era digital itu sifatnya adalah melakukan rangkaian langkah-langkah progresif. Artinya dia nggak bisa stuck 1-2 hari. Dia setiap detiknya pasti melakukan inovasi. Itulah digital ya. Hari ini kita membuat aplikasi A, tapi ternyata 1 jam kemudian di luar negeri sana aplikasi kalian udah didahului ya, udah didahului oleh orang lain ya, ternyata aplikasi kalian udah diadopsi sama orang lain di luar negeri sana. Itu bisa aja ya, makanya nggak bisa statis. Nah, di sini mungkin kita bisa mengukur berada di tengah-tengah transformasi antara pra-digital menjadi pasca digital. Dari kemajuan ini kita bisa lihat dari mana era ini berasal ya, kemudian serta kemana era ini akan menuju ya. Ada istilahnya pre-digital, mid-digital, sama post-digital. Bisa kelihatan ya dari pre ini berarti fase yang memang belum terlalu lama ya. Biasanya sebelum orang masuk ke dunia digital, zaman-zamannya main games itu ya orang tahunya ke lapangan ya. Ke lapangan main bola ya, bawa fisiknya bola gitu ya, sama orang-orang teman-teman diajak ya 2 regu kayak gitu. Tapi di pertengahan di sini kita lihat di sini di mana kita berada sekarang ya. Organisasi memandang digital baru sebatas konsep, tapi belum sepenuhnya memahami bagaimana teknologi digital dapat mengubah banyak hal dalam organisasi. Mid digital ini ya, katakan misalnya orang bermain bola ya. Dulu kalau nulis skor selalu pakai kapur ya. Itu masuknya pre-digital sebenarnya. Tapi setelah kita ngerti ternyata ada running text ya, untuk nulis skor aja kita udah bantuan digital ya, jam digital dan lain-lain, waktu digital. Nah, kemudian kalau post digital kita udah main gamenya aja nggak harus datang ke lapangan. Kita bisa main games ya online dari kamar ya, teman kalian juga mungkin lagi kerja, terus kalian download untuk aplikasi soccer ya di situ untuk bermain bola secara online gitu. Itu kan udah bergeser banget ya dari sisi tempat, waktu ya, biaya, macam-macam ya. Lokasi seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, ini dari komputer ya, tercipta namanya lahirnya internet ya, dari internet dikemas lagi jadi telepon seluler, kemudian menjadi situs ya, situs sosial di sini. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Pet ya. Masih ada yang punya akun Pet nggak, teman-teman? Akun Pet. Itu Pinterest main, kayaknya. Ya? Itu Pinterest, Bu. Oh, mana? Oh, ini Yang merah. Oh, iya, Pinterest ya. Bukan Pet ya? Ya. Kayak Pet ya? Bukan. Pet bukannya kayak gini juga ya? Iya, Bu. Akun Pet kayak gini juga nggak kira-kira? Kalian waktu itu udah hidup di akun Pet belum? Tahu nggak? Dapat akhirnya doang, Bu, dapat ampasnya. Oh, di Ibu dulu masih zaman bikin akun Pet tuh. S1 itu umur 2012 lah, tahun 2012. Masih pakai Pet di situ ya. Nah, ini perkembangan teknologi digital dari buku menjadi e-book ya, elektronik buku ya di sini. Kemudian dari surat menjadi email. Ini pergeseran juga. Dari mesin ketik menjadi komputer. Dari telepon menjadi telepon seluler. Nah, ini contoh pengembangannya. Ya. Kemudian dari piringan hitam ya, dulu kalau dengerin musik ya pakainya pada kayak seperti ini orang dulu ya. Kemudian bergeser menjadi kaset, dari kaset berinovasi menjadi CD. Nah, dari CD ini menjadi cloud ya.
di sini bisa dilihat sekarang kita kalau mau dengar musik ya udah ambil aja dari Spotify ya di sini. Kemudian dari TV analog menjadi TV digital. Inilah pergeserannya ya. Nah, selain dampak positif tadi ya, orang termanjakan dengan teknologi, ada hal menjadi isu ya yang menjadi kekhawatiran. Di sini ada phishing ya. Kita bisa mendapatkan informasi sensitif seperti nama, password ya, detail kartu kredit misalkan. Nah, untuk alasan kejahatan ya, di sini menyamar sebagai identitas, dipercaya dalam komunikasi elektronik, phishing juga dikenal sebagai pencurian identitas. Ya, banyak ya sekarang phishing udah dari dulu sih ya, dari dulu modusnya sama ya, selalu memblend ya di sini. Bagi orang-orang yang awam ya gampang aja tertipu ya di sini. Kemudian pelestarian digital, isunya sih memang dia bilang ingin menjaga ya, katakan misalnya untuk dokumen-dokumen yang seperti dulu gitu. Tapi ternyata karena lahirnya digital, dokumen-dokumen tadi ya, arsip yang tadinya dijaga penuh rahasiaannya, kemudian bisa di-scan dalam bentuk PDF, akhirnya disebarluaskan gitu kan, dimanipulasi dan lain-lain. Yang tadinya mungkin dia memberitakan A, tapi karena itu mudah disebarluaskan ya, menjadi berita akhirnya menjadi isunya menjadi B misalkan. Digoreng datanya, itu bisa banget ya sekarang kayak gitu. Kemudian di sini literasi digital atau informasi ya. Jadi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang digunakan dalam berbagai perangkat digital seperti smartphone, tablet, laptop ya, dilihat sebagai jaringan daripada perangkat komputasi. Nah, fokusnya tetap beralih dari perangkat yang berdiri sendiri ke perangkat yang menggunakan jaringan. Nah, etika digital di sini dibagi menjadi 2 statement ya. Si Siberkreasi ya, ini nama organisasi ya. Dan Deloitte bilang ya, bahwa etika digital atau digital etik memang punya kemampuan individu dalam menyadari atau menjatuhkan atau menyesuaikan diri ya. Mempertimbangkan di mana harus memiliki atau mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari ya. Dilihat dari niat, sikap, perilaku yang etis untuk kebaikan bersama ya. Kalau di Bertens bilang berbeda ya antara etiket dengan cara individu satu dengan yang lainnya dalam berinteraksi. Nah, etiketnya berlaku baik jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etiket berlaku meskipun individunya sendirian. Jadi etika itu melekat pada individu atau ya, seseorang ya. Tapi ketika mereka sudah terjun ke banyak orang, nah etika mereka itu menjadi dilihat, oh etiket mereka bagaimana bertetangga, seperti apa, berteman, bersosial media dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini kalau etika berinternet sama etiket berinternet berbeda ya. Kalau di sini menggunakan huruf besar atau kapital. Ya, kita kalau berinternet ya nulisnya kalau huruf besar huruf kapital kelihatannya kesannya kasar ya atau berteriak. Kalian misalnya ketik di WhatsApp itu kapital semua misalkan. Ya itu menandakan kalau orang yang baca berpikir ini saya sedang dibentak atau atau dia sedang berteriak gitu. Akhirnya kan sensitif di situ muncul ya. Gitu. Sebisa mungkin jangan hindari kalau kita ya kalau dulu kita lihat ada besar kecil ya di situ ya. Ada besar kecil orang untuk menulis status ataupun kirim SMS ya kalau dulu ya. Kayak gitu.
Nah, ini bisa kalian baca ya satu-satu nih bedanya. Nah, kita bisa menghargai hak cipta orang lain, terus menggunakan format ya di sini macam-macam ya. Terus hindari kata-kata yang sifatnya jorok atau vulgar. Jadi tandai bahwa kalian seorang mahasiswa ya, maha itu kan udah tertinggi ya, yang maha esa, mahasiswa ya, di atasnya siswa berarti kan kalian mahasiswa, artinya kalian tertinggi ya. Kalian tunjukkan kalau kalian punya adab yang bagus ya ke adik-adik kalian dan seterusnya gitu. Nah, di sini etika berinternet ya, atau kita sebutnya dengan netiquette ya. Netiquette di sini tata krama ya. Ada etika, etiket sama netiquette. Kalau netiquette itu berarti network etiquette ya, di sini tata krama yang menggunakan internet itu namanya netiquette ya. Netiquette ini kita harus menyadari bahwa interaksi dengan manusia nyata di jaring yang lain bukan sekedar dengan karakter yang ada di monitor yang kalian bikin status, tapi tunjukkan itu bukan kamuflasenya kalian, itu memang ciri jati diri kalian. Kalau bilang sedih ya sedih, kalau lagi happy ya happy gitu ya. Intinya gitu. Nah, tata krama di sini, tata krama untuk berinternet punya panduan ya, agar tidak melanggar netiquette yang ada. Ya. Nah, di sini ada manajemen ya, bagaimana netiquette itu berasal ya. Jadi ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata ya. Jadi jangan bohong banget di sosmed. Misalnya muka kalian lagi jerawatan gitu. Terus kalian pakai tools biar nggak kelihatan jerawatnya, kalian pakai beauty 16. Terus kalian kenalan sama seseorang di internet. Ya, itu anak muda banget lah yang jadi PR ya. Kalau dilihat sama orang yang udah cukup dewasa, melihat banyak banget kamuflasenya gitu ya. Nggak, jangankan anak muda, anak orang tua pun yang masih tanda kutip misalnya apa ya, ingin tampil modis atau agak centil atau agak ganjen gitu, ya mereka menutup jati diri dia sendiri gitu. Mereka nggak mau terlihat apa adanya, mereka mau terlihat saya lebih cantik dan lain-lain gitu. Padahal itu membohongi publik. Nah, itu banyak ya kejadian kayak gitu. Itu sederhananya aja. Nah, kemudian biasakan pengguna internet ini memiliki perbedaan bahasa biasanya kan. Kayak kita sama Malaysia ya pasti beda-beda ya. Cara ngomongnya walaupun ngerti, tapi cara penekanan, cara pengambilan grammar bahasanya dan lain-lain pasti berbeda ya. Nah, di sini orang yang hidup dalam anonymous ya. Anonymous tahu ya? Orang yang nggak punya identitas biasanya kalau di sosmed. Ya, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Bermacam fasilitas internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Kalau saya pribadi melihat akun yang anonymous ya, saya males untuk memelihara ya. Saya langsung blokir aja gitu ya. Atau misalnya ada pesan WA masuk, nggak ada nama, nggak ada foto, nggak tahu itu dari siapa, dia pun asal japri, nggak ada salam, tiba-tiba nggak nyebutin nama, ya saya nggak bales ya. Karena itu tadi, dia nggak berusaha untuk terbuka identitas aslinya dia. Ya, buat apa kita berpikir yang terlalu jauh, tapi kita nggak tahu ini apa yang kita pikirin gitu ya. Nah, etika tidak hanya tentang kepantasan, melainkan juga tentang menyangkut pertanggungjawaban ya. Nah, ini poinnya ya, pertanggungjawabannya. Karena apabila kita tidak berhati-hati dan menjaga etika saat berinteraksi di medsos, maka kita akan mendapatkan mudaratnya ya. Selain itu juga kita berhadapan dengan hukum dan menjadi masalah buat kita. Nah, udah ada konsekuensi hukumnya kalau sekarang ya. Nah, ini seleksi ya, analisis antara informasi netiquette dengan yang tidak sesuai netiquette ya. Banyak nih. Menyebarkan berita hoax ya di sini.
ujaran kebencian, provokasi, hasutan, hinaan, pornografi, ya, cabulan, eksploitasi seksual, pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif, modus penipuan online, ya, voucher diskon, shopping online, cyberbullying, ya, di sini pelecehan, memalukan, mengejek orang lain, perjudian online, sama cybercrime. Halo Bu. Nah, di sini ya, saya lanjutkan lagi. Contohnya di sini cyberbullying, ya, pelecehan, memalukan atau mengejek. Ya, judi bola online, nah itu juga sebenarnya yang tidak sesuai dengan etiket, ya. Ada istilahnya blackjack, kasino online, cybercrime, ya, di sini ancaman keamanan cyber, pencurian identitas, pembobolan kartu kredit, pemerasan, hacking, ya. Ini salah satu, ya, gitu. Nah, kemudian banyak ya di sini, ya. Kita bisa lihat. Oke. Nah, ini untuk etika berkomunikasi di ruang digital, ya. Di sini sifatnya yang penting komunikasi ini harus saling menjalin, artinya komunikasi yang kita di sehari-hari kehidupan nyata, ya, kita sambung di dunia internet, tapi tetap itu tidak ada kecurangan di situ, ya. Oke, sebentar. Nah, setelah itu, oke, maaf ya tadi anak agak rewel. Nah, di sini komunikasi itu sangat penting, ya, menjadi urat nadi, ya, sebagai ekspresi dari karakter. Ya, perlu dilihat bahwa memang orang itu perlu adanya kerjasama antara satu dengan yang lain, ya, baik itu nanti kerja dalam satu tim, ya, atau mereka bisa berpikir bekerja sama, punya pemikiran banyak, tapi mereka bisa mengambil garis besarnya, gitu, ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi biasanya memang harus bisa berdampak positif, ya. Kalau negatif lebih baik komunikasi itu di skip, ya, gitu, atau kita tinggalkan. Nah, komunikasi yang punya nilai positif, ya, biasanya akan mengetahui dan menguasai teknik komunikasi yang baik dan beretika. Makanya penting kita pemilihan kata ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, ya, atau satu tim, itu penting untuk belajar di situ, ya. Nah, ini untuk etika berinteraksi di medsos, ya. Harus pakai bahasa yang sopan, ya. Kemudian kalau video itu diunggah, kita harus punya nilai kesopanan, ya, nggak boleh mengandung nilai sara dan lain-lain, ya. Terus kalau misalnya kita ingin melaporkan akun yang memang punya masalah atau merasa itu resah, ya, meresahkan kita, ya nggak apa-apa kita laporkan, gitu, ya. Terus jangan gampang memberikan informasi kita di media sosial yang terlalu vulgar, gitu, ya. Banyak, ya, sebenarnya etikanya banyak, gitu, ya.
Nah, kemudian di sini, nah kalau di online ya kita untuk di marketplace kita juga punya aturan ya di sini. Tuh. Nah, nanti kita baca satu-satu ya, detail produk dan lain-lain, fitur-fiturnya itu harus semuanya jelas ya. Tuh. Nah, ini kalau ini etika yang diterapkan jika kita menjadi penjual itu ya. Bisa kita berjualan di internet ya, sebagai di marketplace kita punya aturan-aturan. Bikin deskripsi yang memang judulnya itu jujur ya, tidak ada kebohongan. Biasanya kita akan sering ya ketemu kondisinya kita ingin beli sesuatu harganya misalnya 100.000 untuk 1 kilo, tapi ternyata 100.000 itu tulisannya untuk yang 250 gram. Nah, itu kita kan artinya kita dibohongi di situ ya. Tulisan 100.000-nya dibesarkan, tulisan 1 kilonya dibesarkan, tapi yang dikirim barang ternyata yang 250 gram, karena di situ ada pilihan ya, 100.000 itu untuk yang 250 gram misalkan. Banyak ya gambar-gambar yang biasanya membuat kita dikelabuhin gitu. Nah itu salah satu teknik orang berjualan, tapi itu nggak benar sebenarnya gitu ya. Gitu. Oke. Oke, udah habis ya Maria. Kalian ini hari ini Jumatan ya? Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kita buka sesi tanya jawab deh ya. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Firly mau bertanya? Oh sama. Ini saya screenshot dulu deh. Ada yang titip absen nggak di teman-teman? Saya gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Oke, kita ini aja ya, kita udahkan dulu aja ya. Iya, Ibu. Oke. Saya capture dulu ya. Oh iya, minta tolong nanti untuk webinar nanti di-share ya di story teman-teman ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, udah saya close dulu ya. Untuk pertemuan hari ini, udah mau Jumatan juga, siap teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.